Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Delia Kadisa Septiana, Saya Jessica Claudia Mesya. Saya Putri Febriati Wijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Jaimi Wahyudi SPDI MAP. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai syirik dalam Islam, meliputi pengertian, jenis-jenis, serta dampaknya dalam kehidupan seorang muslim. Besar harapan kami, video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik adalah dosa paling besar dalam Islam, bahkan lebih besar dari zina, mencuri atau membunuh. Syirik berarti menyekutukan Allah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal ibadah, keyakinan, atau ketergantungan hati. Artinya, seseorang tidak lagi menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, tetapi membagi keimanannya kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni apabila pelakunya meninggalnya tanpa bertobat. Ini menunjukkan betapa serius dan berbahayanya perbuatan syirik. Dalam kehidupan manusia, syirik terbagi menjadi 3 pertama, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dan semuanya harus diwaspadai karena bisa terjadi tanpa disadari. Syirik yang paling berat adalah syirik besar atau syirik akbar. Syirik yang besar adalah perbuatan menyekutukan Allah secara terang-terangan, di mana seseorang benar-benar menjadikan selain Allah sebagai sesembahan atau tempat minta pertolongan dengan keyakinan penuh. Contohnya adalah menyembah patung, menyembah kuburan, meminta kekayaan kepada zina dan dukun, mempercayai bahwa jimat memiliki kekuatan, keselamatan, atau meyakini bahwa roh leluhur bisa memberikan perlindungan. Akibat dari syirik besar ini sangatlah berat, yaitu menghapus seluruh amal, mengeluarkan seseorang dari Islam, dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka jika tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Inilah bentuk syirik yang paling berbahaya dan jelas. Selanjutnya adalah syirik kecil atau syirik asgar. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi tetap merupakan dosa besar karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hal ibadah. Syirik kecil biasanya terjadi pada niat. Contoh yang paling sering adalah yaitu beribadah agar dilihat dan dipuji manusia, serta sum'ah, yaitu agar amalnya didengar dan dikenal orang. Misalnya sholat supaya terlihat alim, sedekah supaya viral, atau mengaji agar dipuji. Termasuk juga bersumpah atas nama selain Allah dan terlalu menggantungkan harapan kepada manusia. Syirik kecil ini sangat berbahaya karena tidak terasa, sering dianggap wajar, padahal bisa merusak keikhlasan amal. Jika dibiarkan, syirik kecil bisa menjadi jalan menuju syirik besar. Dampak dari syirik sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, hati menjadi gelisah karena bergantung pada makhluk berbeda. Di akhirat, syirik dapat menghapus seluruh amal, menyebabkan dosa tidak diampuni jika tidak bertobat, dan menjadi sebab utama masuk neraka. Bahkan, orang yang rajin ibadah bisa kehilangan semua pahala jika ibadahnya tercampur dengan kegiatan. Agar kita terhindar dari semua bentuk syirik, langkah paling penting adalah memurnikan tauhid, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah satu-satunya tempat berharap, meminta pertolongan dan bergantung. Selain itu, kita harus terus belajar ilmu agama karena banyak syirik terjadi karena ketidaktahuan. Kita juga perlu meluruskan niat dalam setiap ibadah, memastikan bahwa semua dilakukan hanya karena Allah, bukan karena manusia. Memperbanyak istighfar dan doa juga sangat penting karena syirik kecil sering terjadi tanpa disadari. Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa agar kita dijauhkan dari syirik, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Sebagai kesimpulan, syirik adalah dosa paling besar dalam Islam, terdiri dari syirik besar dan syirik kecil. Syirik bisa terjadi dalam bentuk yang sangat jelas, tetapi juga bisa muncul secara halus dalam niat dan tulisan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mengetahuinya dengan sungguh-sungguh agar seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. Keselamatan hidup di dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan tauhid yang murni tanpa syirik sedikit pun.